Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi dengan channel ini guys, channel Konten Review 42 yang mereview konten YouTube-nya Vicky Naki yang berkaitan dengan Tuba Dursun. Terima kasih guys bagi kalian yang masih tetap mengikuti channel ini dan yang sudah subscribe ke channel ini sebagai bentuk dukungan kalian pada channel ini. Bagi yang baru singgah di channel ini, silahkan juga subscribe jika berkenan dan suka dengan review dan reaksi aku. Kemarin, Selasa 18 Juli, adalah hari ke-12 Tukba di Indonesia. Video keempat di season 7 ini pun sudah dirilis ya. Ini adalah video pertama Tukba di Jogja. Kita sudah tahu ya, di hari pertama itu, Vicky dan Tukba ke Candi Prambanan. Bagaimana serunya di Prambanan itu? Silakan nonton rame-rame ke channelnya Vicky guys. Kali ini seperti yang kita perkirakan dari awal dan sudah kita tahu karena sudah ada ininya, bocoran-bocorannya, infonya, ternyata Nada bersama mereka. Jogja adalah tempat yang sering disebut Tukba dan akhirnya dia bisa mengunjunginya. Dan sebagaimana biasa, kemanapun Vicky dan Tukba pergi, ya bagaikan gula selalu dikerubuti semut ya. Mereka pun selalu dikerubuti fans atau mereka-mereka yang hanya mengenal Vicky itu bukan dari YouTube ya, melainkan dari TikTok. Karena di sana banyak memang potongan-potongan singkat yang di-upload di TikTok ya tentang Vicky dan Tukba. Di beberapa kesempatan, apakah itu bertemu langsung maupun bertemu di Ome, ketika Vicky bertanya dari mana mereka mengenal dia, banyak yang justru menjawab dari TikTok. Mungkin ini peluang bisnis juga bagi Vicky jika dia mengupload konten-konten singkat di TikTok ya. Jika Mbak Fania nggak sanggup untuk menambah lagi kerjanya, bisa saja Vicky tambah karyawan lain yang khusus buat video pendek di TikTok. Berikutnya Vicky ada memposting beberapa foto ya bersama Nada ya. Ini foto di hari ketiga kayaknya di Jogja ketika mereka ke salah satu pantai di Jogja. Fotonya mesra-mesraan banget ya. Tapi dalam konotasi mesranya abang dan adik guys. Dibanding Duta memang Nada lebih dekat dengan Vicky ya. Nada lebih manja ke Vicky gitu kan. Mungkin banyak yang bilang kok nggak foto mesraan gitu dengan Tukba sih. Ya belum bisa guys, kan belum halal. Untuk saat ini mereka harus sabar-sabar dulu ya. Tapi berhalus sedikit bolehlah. Membayangkan yang bersama Vicky ini adalah Tukba ya. Mereka menari-nari di pantai gitu. Kapan ya kita bisa saksikan itu? Maybe next week, maybe next month, maybe next year. Let's see. Lantas kemana dan di mana Tukba seharian di Selasa kemarin? Bukan cuma di Selasanya guys ya. Di hari Senin pun gak ada info mereka kemana dan di mana. Hanya saja dari perkiraan aku ya, mengingat sisa waktu Tukba di Indonesia, sementara mereka belum ke Pekanbaru bertemu calon bapak dan ibu mertua. Kemarin aku bilang kayaknya di hari Senin tanggal 17 itu Vicky dan Tukba sudah kembali ke Jakarta. Dugaan aku itu kayaknya benar guys, karena kemarin sudah terkonfirmasi Vicky sudah berada di Jakarta lewat video yang dia post di Instanya ini. Siapa yang kangen Wolvin? Wolvin? Jilat dulu. Kamu ya? Nih. Nih. Nah, itu. Lagi dong. Oi. Tuh.
Iya, Vicky sudah terlihat bermain dengan Wolfin, kucing kesayangannya ya. Berarti kemarin itu sudah dipastikan Vicky dan Tugba ada di Jakarta. Terus kapan mereka ke Pekanbaru? Langsung kemarin itu berangkat atau hari ini? Aku rasa mereka itu akan sesegera mungkin berangkat ke Pekanbaru. Paling lama hari ini mereka harus berangkat ke Pekanbaru. Kenapa? Karena ini guys ya, ternyata event Digiland 2023 Conference itu tidak cuma diadakan di Jakarta. Ini di tanggal 23 Juli akan diadakan lagi di Surabaya. Dan Vicky ternyata masih didapuk sebagai salah seorang speakernya. Ya. Itu berarti tanggal 23 itu Vicky harus sudah berada di Surabaya. Mungkin untuk amannya dia akan berangkat ke Surabaya tanggal 22 Juli nanti ya. Jadi jika mereka berangkat hari ini 19 Juli ke Pekanbaru, waktu mereka di Pekanbaru hanya 3 hari. Karena Vicky harus berangkat ke Surabaya tanggal 22, apakah itu langsung ke Surabaya ataupun masih singgah di Jakarta ya. Kenyataan bahwa event Digiland ini tidak cuma di satu kota kelihatannya akan merubah prediksi awal kita tentang merayakan ultahnya Vicky yang jatuhnya di tanggal 24 Juli ya. Bayangkan jika tanggal 23 itu Vicky masih di Surabaya, di mana kira-kira dia di tanggal 24-nya? Akankah ultahnya dirayakan di Surabaya bersama Tugba ya? Jika dia membawa Tugba serta ke Surabaya, dan itu pun dia harus punya konsekuensi ya, tidak bisa mereka berdua yang berangkatnya. Harus ada satu lagi, mungkin dia tetap ya membawa Mbak Bella, biar ada teman Tugba di kamar satu, dan dia nanti bersama Mas Ajis ya. Seperti yang ke Surabaya inilah ya. Memang begini mau konsep Vicky kalau dia itu pergi ke tempat yang jauh ya. Sebab ya, jika dari Surabaya itu mereka akan ke Pekanbaru lagi untuk merayakan ultahnya Vicky, itu mondar-mandir banget guys ya, dan mungkin akan kecapean nantinya. Kemungkinan kedua, Vicky dan Tugba itu ke Pekanbarunya setelah selesai event tanggal 23, yaitu di tanggal 24. Jika ini yang dilakukan, maka waktu mereka di Pekanbaru itu akan lebih singkat sekali ya, karena diperkirakan Tugba itu meninggalkan Indonesia itu di tanggal 26 atau 27 Juli ya. Dugaanku sih 26 ya. Nah, jatuhnya 21 harinya itu di tanggal 26. Sementara dia berangkatnya tidak bisa langsung dari Pekanbaru karena tidak ada penerbangan Turkish Airlines dari Pekanbaru ya, yang ada di Jakarta. Yang artinya sehari sebelum berangkat dia harus sudah berangkat ke Jakarta ya. Jadi kalau dia berangkat ke Jakarta tanggal 25 sementara mereka itu datang ke Pekanbaru 24 ya, berarti cuma 2 hari. Jadi lebih ini ya, kalau menurut aku lebih lama waktunya kalau mereka sekarang ini sudah berangkat ke Pekanbaru. Jadi guys, kemungkinan besar ultahnya Vicky tidak akan dirayakan di Pekanbaru nih. Opsinya mungkin bisa dirayakan di Surabaya, atau saat mereka dari selesai acara mereka langsung berangkat ke Jakarta dan dirayakan di Jakarta. Tidak cuma itu guys, ketika melihat poster para speaker yang di Surabaya, itu semua persennya beda ya dengan yang di Jakarta kecuali Vicky ya. Berarti ini menurut aku penyelenggara event ini telah menetapkan Vicky sebagai main speaker ya, atau pembicara tetap bagi event tersebut. Ini menunjukkan bukti popularitas Vicky itu sudah diakui banyak pihak, sehingga untuk menggait audiens atau peserta bagi suatu event, ya, audiens yang banyak, adanya figur Vicky dalam event itu sangat menjanjikan. Persoalannya, apakah cuma di Jakarta dan Surabaya saja? Bagaimana jika ada lagi di kota lainnya? Jika ternyata masih ada di kota lainnya, maka kemungkinan besar Vicky tidak akan bisa mengantar Tugba kembali ke Istanbul. Atau jika pun dia antar, dia tidak akan bisa stay lama di Istanbul. Paling cuma beberapa hari. Ini guys, good news. Sekaligus sad news guys.
Berita bagus dan berita yang menyedihkan juga. Oke guys, segitu dulu reaksi aku. Jika kalian suka, silakan like, komen, dan share. Dukung terus channel ini guys. Selaku sesama pendukung dan fansnya Vicky dan Tugba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye-bye.